pajak sebagai sumber penerimaan negara adalah satu keniscayaan di dalam struktur politik negara yang demokratis. Itu dasar pertama. Jadi kalau negara ini tidak demokratis, maka pajak bukan keniscayaan, tapi lebih merupakan alat pemerasan kekuasaan kepada rakyatnya. Nah, kenapa saya bilang ini satu keniscayaan di negara yang demokratis? Saya jelaskan sedikit sekarang. Mungkin pakai gambar nggak apa-apa ya, biar bisa ada visual. Cukup 5 menit saya bicara ini, nanti saya jelaskan masuk ke materi yang badan. Pertama, kita paham bahwa suatu negara itu kan terdiri dari rakyatnya, ya, rakyatnya dulu harus ada. Kemudian ada wilayahnya, ya, wilayahnya tertentu. Kalau wilayahnya nggak tertentu namanya dunia. Yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat, yang bisa menjaga wilayah kedaulatannya, ya kan? Jadi negara itu ada pemerintahnya, ada rakyatnya, ada wilayahnya. Nah, kalau kita sepakat dengan hal itu, banyak model orang hidup bernegara. Di negara yang kerajaan, negara itu dikuasai oleh raja, seluruh resources dimiliki oleh raja. Makanya di negara-negara yang kerajaan itu semua resources dikuasai oleh raja, rakyatnya nggak perlu bayar pajak. Contohnya Saudi Arabia, rakyatnya nggak bayar pajak, rajanya setiap tahun berzakat untuk membiayai operasinya negara. Yang bayar pajak di Saudi Arabia hanya orang asing, hanya orang asing. Perusahaan asing itu bayar pajak. Kalau atau contoh lain yang paling dekat dengan kita, kerajaan yang kaya sumber minyak juga, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam semua resources milik raja. Raja tiap tahun bayar zakat, ya kan? Nggak bayar pajak. Nanti rakyat juga akan menerima bagian dari itu dalam bentuk zakatnya raja yang dibelanjakan lewat anggaran. Gitu. Makanya rumah sakit gratis, itu gratis itu. Orang asing kalau berusaha di situ harus membayar pajak. Kalau orang asing. Oleh karena itu saya bilang tadi keniscayaannya di negara demokratis. Ciri-ciri dari negara demokratis kan gitu. Salah satunya di antara banyak ciri. Sebab kan pilar-pilar demokrasi ada juga misalnya pers yang merdeka, pers yang independen ya. Tapi ciri-ciri salah satunya adalah yang paling penting kan public participation. Dalam hal ini kita memilih presiden, pilpres, ya. Ini saya sebut political participation. Yang dua ini, memilih legislatif dan memilih eksekutif itu political participation. Ada satu lagi, memilih representatif, ya, DPD kan? Kalau di Indonesia DPD namanya kan? Ini semua political participation. DPD itu membawa aspirasi yang sifatnya kedaerahan, aspirasi kedaerahan regional. Kemudian legislatif berasumsi, ya, kita berasumsi membawa kepentingannya constituents, ya kan? Dalam hal ini publik. Di tengah jalan kalau mau dipotong boleh ya, nggak apa-apa. Nah, saya kan bukan ini pejabat. Nah, eksekutif merepresentasikan apa? Supplier dari public needs. Nah kan si representatif menyatakan kepentingannya, legislatif mengujinya, eksekutif juga menyusunnya. Karena yang punya perangkat administratif kan cuma eksekutif, ya kan? Disusunlah di sini. Kita punya budget yang di Indonesia disebut APBN, ya kan? Budget ini apa isinya? Kalau dijalankan budget ini, isinya adalah public needs. Dia harus match tuh. Budget ini harus berisi public needs yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Yang nguji bahwa itu public needs apa bukan, legislatif, karena dia bicara tentang representatifnya rakyat. Dia bicara tentang istilahnya constituents, ya kan? Di DPD yang di Indonesia disebut
DPD representatif memastikan bahwa public needs ini inline dengan kebutuhan regionalnya, kebutuhan masing-masing daerah. Sampai sini oke ya? Nah ini kan baru nyuruh kerja, baru rencana mau melakukan. Ya kan, Anda aja sebagai pewarta, sebagai pencari berita, mau pergi kemana diongkosin sama kantor, dibiayai, ya kan? Saya kalau saya tugas kemana-mana dikasih surat perintah perjalanan dinas, dibeli tiket pesawat, dibayarin nginep hotel kan gitu. Apalagi kalau negara ini mau menjalankan sesuatu yang isinya public needs, harus ada uangnya dong, ya kan? Itulah tadi kalau kita bilang partisipasinya, political participation, ada partisipasi yang kedua yang disebut financial participation. Oke? Sehingga financial participation ini sebenarnya satu keniscayaan hanya bila kita bisa secure pemerintah itu memang tujuannya menyediakan public needs. Ya kan? Kalau pemerintahnya tujuannya bukan mensupply public needs, pemerintahnya nggak punya reason untuk minta yang disebut financial participation. Saya nggak punya reason untuk minta uang perjalanan dinas kalau saya bukan diperintah untuk pergi ke satu tempat. Gitu. Saya nggak punya alasan legal untuk minta biaya penginapan kalau saya tidak sedang diperintah untuk pergi ke satu daerah dan harus menginap. Itu sebabnya makanya financial participation ini menjadi keniscayaannya. Pertanyaannya, siapa yang mengelola ini? Partisipasi finansial ini. Secara keseluruhan ini, ya, yang bersifat keuangan baik di partisipasi finansialnya maupun di pelaksanaan anggaran yang mensuplai public needs itu dikelola oleh Kementerian Keuangan kalau di Indonesia. Jadi ketika dia bicara tentang uangnya, itu kewenangan mengenai bendahara umum negara menurut Undang-Undang Keuangan ditangani oleh pemerintah yang ditangani oleh Menteri Keuangan. Kemudian belanjanya juga sebagai treasury Menteri Keuangan punya perbendaharaan. Dan gimana belanja? Pertanyaannya, siapa yang mengelola ini? Secara teoritis di seluruh dunia yang sudah maju menyebut pengelolanya sebagai tax administration. Tax administration. Saya tidak suka menggunakan istilah direktur jenderal pajak. Direktur jenderal pajak itu label birokratis. Karena di dalam satu organisasi Kementerian Keuangan ada dirjen-dirjen, ya kan? Label birokratisnya namanya direktur jenderal pajak, tapi sebenarnya tugasnya dia, si direktur jenderal pajak tugasnya dia di dalam tataran pemerintahan adalah pengelola administrasi perpajakan. Jadi tax administration adalah istilah yang generik. Tax administration. Kita sepakat tuh ada di situ. Saya mau cerita tentang tax administration di sini, bukan cerita tentang direktur jenderal pajak. Nah, tax administration seperti apa? Ini kebutuhannya siapa? Kebutuhannya siapa tax administration itu? Ya kebutuhan negara. Negara ini butuh tax administration seperti apa supaya bisa mengelola ini. Jadi tax administration ini fungsinya yang utama adalah memastikan bahwa partisipasi finansial ini terlaksana sesuai dengan undang-undang dasar. Habis itu kita oke ya, bisa move on ya. Ini sebenarnya kata-kata yang populer waktu orang yang patah hati ya. Move on gitu ya. Move on. Tapi saya nggak lagi patah hati, saya mau move on in the material of this presentation. Jadi tax administration seperti apa yang kita harap bisa mengelola ini? Fungsinya meyakinkan bahwa partisipasi finansial terlaksana sesuai dengan undang-undang. Kenapa? Undang-undang itulah mandatnya. Jadi kalau tax administration itu mau menjalankan sesuatu, dia nggak bisa tidak yang dia lihat harus tujuannya supaya masyarakat adil maupun sejahtera tercapai dan melaksanakan segala sesuatu berdasarkan undang-undang yang memberi mandat kepadanya.
Nah itu dikontrol oleh masyarakat. Dikontrol oleh masyarakat, ada DPR, ada sistem hukum yang lain, sistem negara hukum, termasuk ketika meyakinkan bahwa publik ini menjalankan kewajibannya dalam berpartisipasi secara finansial, ada lembaga-lembaga hukum yang harus make sure, karena dalam setiap negara kan fungsi penegakan hukum ada, ya kan? Fungsi pengadilan ada, fungsi pelaksanaan administratif ada. Ini si tax administration-nya making sure secara administratif untuk melakukan sesuatu, untuk meyakinkan dimana tercapai. Nah, pertanyaan tax administration seperti apa, kita sudah paham tadi fungsinya dalam pemerintahan itu sebagai pengelola penerimaan negara. Nah, supaya dia bisa mengelola penerimaan negara, si tax administration berbaik, ada 3 fungsi di dalam organisasinya yang ada pilarnya nih. Yang di pilarnya. Ya, 3 fungsi utamanya, yaitu service. Service itu apa? Meyakinkan bahwa setiap pembayar pajak itu bisa membayar pajaknya dengan cara yang dari waktu ke waktu menjadi lebih murah, menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Itu harus di-provide oleh tax administration ini, fungsi melayani supaya apa? Taxpayers itu mudah, murah, cepat. Jadi teman-teman mengenal istilah withholding tax pasti ya, kan? Withholding tax, mengenal itu kan? Withholding tax itu awalnya di Inggris ketika revolusi industri, pabrik-pabrik berkembang, dan waktu itu setiap orang harus bayar pajak memang di Inggris. Tapi pemerintahnya berpikir kalau dia berhadapan dengan setiap pembayar pajak yang menerima penghasilan dari pabrik itu, berapa banyak administrasi ini harus punya kapasitas? Ya kan, masih tahun berapa? 1776 kan? Itu lah 1774 ditemukan di Mesir waktu berapa? Abad ke-18. Ya. James Watt. Oke, ya itu mau tahu sejarah lagi, gue juga belum lahir. Careless. Jadi gini, pabrik-pabrik itu banyak, orang dari penghasilan pabrik-pabrik, si pemerintah bingung gimana majakin orang. Daripada majakin orangnya satu persatu, ya sudah pabriknya saja kita jadikan pemungut dengan metode yang disebut pay as you earn, pay as you earn. Metode pay as you earn itu diperkenalkan. Artinya si buruh, si pegawai pabrik begitu terima gaji, earning gajinya, bayar pajak ya dengan cara dipotong oleh perusahaannya. Itu kan metode administratif method. Secara substantif, pajak yang harus dibayar ditentukan oleh undang-undang, ya kan? Tapi karena kapasitas administratifnya waktu itu masih kecil, si Inggris memperkenalkan dia udah pay as you earn. Daripada ngelola sekian juta orang, lebih baik kita ngelola sekian banyak pabrik. Karena megang satu pabrik juga ada 100.000 orang, kira-kira gitu lah. Jadi diperkenalkan metode administratif. Itu yang dimaksud dengan service function, dicari gimana caranya melayani wajib pajak supaya lebih mudah, lebih murah, lebih cepat bayar pajaknya, nggak ribet. Itu fungsi ini, service. Nah, entry dari setiap wajib pajak ke dalam tax administration ada di sini. Tapi ketika dia sudah masuk di dalam ranah yang disebut tax net, kalau masuk dalam tax administration, dia harus diawasi. Terutama ketika sudah mulai mengenal pendaftaran secara individu, baik orang maupun korporasi. Harus diawasi. Fungsi pengawasan itu disebut fungsi assurance sebenarnya. Fungsi untuk meyakinkan bahwa kewajiban sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Jadi disebut assurance function, yang sekarang ini dikenal dengan tindakan-tindakan dalam bentuk audit. Auditnya bisa dari simple sampai complicated. Nah, kalau auditnya sudah dijalankan masih juga berandal, baru masuk ke penegakan hukum, karena penegakan hukum memberi
jaminan yang tadi adil, makmur, sejahtera, kan jaminan bahwa setiap orang sama di mata hukum. Perbuatannya, tindakannya tidak ada tes administrasinya, tentunya menegakkan hukum. Kalau sudah sampai ke proses penegakan hukum, nanti tindak lanjutnya ada di institusi pengadilan, kan? Nah, yang dicari dengan menjalankan 3 fungsi tax administrative ini adalah wajib pajak yang comply, karena mekanisme ini baru bisa jalan kalau masyarakat wajib pajaknya patuh comply. Dan comply itu kan memang sederhana. Comply itu patuh kan ada patuh dengan ikhlas atau patuh seikhlasnya. Patuh seikhlasnya itu ya hanya mengumpulkan kewajiban saja. Gitu. Kalau patuh dengan ikhlas memang ada kerinduan. Nah, kerinduan untuk patuh dengan ikhlas itu sebenarnya ketika masyarakat sadar bahwa dia berkontribusi supaya public needs-nya terpenuhi oleh negara. Nah, kenapa saya menggambar ini menggunakan panah-panah? Ketika revenue itu dari tahun ke tahun meningkat, bayangkan ya, tahun 2002 itu penerimaan kita masih sekitar 400 triliun. 2002 masih 400 triliun. Sekarang sudah hampir, tugasnya sudah hampir 1000 triliun lebih. 1017 triliun. Nah, berarti kan dari tahun ke tahun itu atap yang merah itu harus makin besar, ya kan? Nggak mungkin dia makin besar kalau ini tidak melebar, ya kan? Nah, ternyata di dalam tax administration itu ada beberapa area di mana tax administration itu perlu punya agility, perlu punya keluasan dan keleluasaan untuk menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan. Kalau si merah ini mau digedein, dia harus bisa melebar tiang-tiang ini. Melebar tiang-tiang ini tidak mungkin dilakukan kalau yang di bawah ini, yang mendasar ini, fondasi ini tidak diperlebar. Itu, yaitu kewenangannya dia untuk mengelola teknologi, karena kita masyarakat makin lama makin ke arah teknologi. Kewenangannya untuk mengelola sumber daya manusia, kewenangannya untuk mengelola organisasi, kewenangannya untuk mengelola budget, mengelola anggaran. Jadi kalau kita lihat mekanisme ini, ya, kalau setiap kali pembajetan itu harus melewati satu prosedur yang panjang, dia tidak bisa segera bereaksi. Memperluas teknologi, ada birokrasinya sendiri yang rumit. Mau menambah SDM, ada birokrasi yang harus dilewati yang rumit. Organisasi apalagi misalnya, ya. Anggaran demikian pula. Kalau demikian maka tidak begitu agile, dia tidak begitu luas, tidak bisa setiap saat. Jadi saya mau menceritakan begini. Satu saat saya, Wahyu, ditanya sama pemerintah saya, yuk itu ada kira-kira 10 juta kubik semen itu harus, pasir itu harus dipindahin. Bisa kamu? Bisa Pak? Berapa lama? Ya kira-kira 2 bulan Pak. Loh, kok 2 bulan kata bos saya? Kenapa 2 bulan? Iya Pak, saya cuma punya mobil hijau. Bang, kalau 10 juta kubik pasir, ya saya perlu 2 bulan Pak. Begitu kan? Saya bilang begitu. Nah saya mau lebih cepat yuk. Gitu. Bisa Pak. Berapa lama? Sebulan. Kok sebulan? Ya kalau mau lebih cepat sebulan paling cepat Pak. Kenapa? Pertama saya harus pakai dumper Pak. Dumper beli aja dumper yang besar. Itu kalau Anda lihat tambang itu, dumper itu rodanya aja setinggi saya 2 meter, gitu kan? Dumper saya beli Pak. Ya gampang dia beli dumper. Iya Pak saya beli Pak dumper. Tapi untuk pakai dumper itu Pak saya harus nyiapin jalannya. Kalau enggak dumper saya ambles, ya kan? Harus ada jalannya ke tempat lokasi. Kalau enggak dumpernya ambles. Saya harus nyiapin supir Pak, karena supir saya harus dilatih. Nggak mungkin supir mobil hijab nyetir mobil dumper gitu Pak, gitu kan? Jadi minimal saya butuh 2 minggu untuk nyiapin itu, 2 minggu untuk bikin jalannya. Itu yang disebut proses change management. Waktu saya bilang bisa Pak sebulan gitu kan? Kenapa sebulan? Karena saya perlu 2 minggu minimal Pak
untuk nyiapin jalan, untuk nyiapin driver saya supaya skillnya cukup, untuk menyiapkan segala sesuatunya supaya bisa saya laksanakan. Kalau itu 2 minggu selesai Pak, baru saya bisa ngangkut. Dalam 2 minggu cepat Pak, terangkut semua itu. Artinya ada proses change management, nggak sekedar blek diubah jadi darurat kayak itu. Ini yang sebenarnya tidak dipahami juga oleh banyak orang. Nah sekarang kalau konteks Indonesia, ya, necessity itu adanya di mana? Apakah itu kebutuhannya, kemauannya Direktur Jenderal Pajak? Menurut saya enggak. Kenapa? Kalau negara ini, nah kita lihat gambar yang sekarang. Negara ini mau memperbesar kapasitinya, maaf saya nggak mau pakai DJP ya, tax administration, logika ini tidak bisa ditinggal. Logika ini tidak bisa ditinggal. Ini ada segitiga ya, organisasi, SDM, teknologi informasi. Kalau memperbesar kapasitas, kan segitiga yang sama kaki ini, sama sisi ini, harus diperbesar. Memperpanjang SDM, butuh tambahan organisasi, nggak mungkin ini diperpanjang, sisi itu tidak. Miring ya. Sisi ini sudah diperpanjang sama, otomatis yang di bawah diperpanjang. Nah semua ini, capacity itu bisa dikerjakan kalau ada anggarannya, ada uangnya. Ya mau nggak mau kalau memperbesar segitiga ini, memperpanjang masing-masing sisi dan memperbesar lingkarannya, gitu kan? Terus agile ya. Nah, kebutuhan itu, apakah kebutuhan di Direktur Jenderal Pajak? Menurut saya bukan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan negara kita. Kalau negara kita bilang negara ya udah DJP aja, ya nggak apa-apa juga. DJP duit bisnis as usual, seperti itu aja. Tapi kita menghadapi risiko masa datang ketika sizing dari APBN semakin besar, memperbesar ini tidak mudah. Itulah sebenarnya dasar pemikiran kalau organisasi ini, kalau yang gambar itu jalannya masih. Kalau organisasi ini mau dibikin agile sehingga dia kalau mau diperbesar itu bisa luas di sini. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa DJP lakukan itu? Itu saja. Kalau DJP bisa lakukan itu, selesai urusan. Bukan soal di bawah presiden, setingkat menteri atau badan. Apakah agility ini bisa diperoleh dengan sistem yang ada? Itu saja. Dan itu tidak boleh menjadi kehendaknya Direktur Jenderal Pajak. Harus jadi keinginannya, kebutuhannya negara kita. Nggak boleh. Emang Direktur Jenderal Pajak mau ngapain sih? Nggak boleh DJP mau gini. Menurut saya tidak boleh. Kepengenan banget sih pajak pengen DJP pengen jadi gede gitu ya. Pengenan banget keluar dari kementerian. Menurut saya itu nggak boleh. Gitu. Oleh karena itu mindset ini harus kita ubah. Mindsetnya harus bongkar. Tidak boleh kita pandang ini sebagai keinginannya DJP. Dan DJP-nya juga tidak boleh ingin. Jadi intinya kalau kita punya visi negara Indonesia ke depan seperti apa, untuk sampai ke negara seperti itu kita perlu berapa besar budget, revenue yang harus menunjang, tax administration seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita sudah tahu tax administration seperti apa, kita tanya apakah tax administration yang sekarang ada dijalankan oleh Direktur Jenderal Pajak itu cukup atau tidak cukup? Kalau tidak cukup mesti diapain? Itu diputuskan oleh negara ini. Itu yang harusnya kita pikirkan. Direktur Jenderal Pajak sebagai tax administration yang ada sekarang mungkin hanya sekedar cikal bakal saja. Dan saya juga yakin kalau kita mau bicara SDM mungkin harus diadakan rekrutmen baru. Nggak bisa serta-merta pegawai pajak jadi sana, nggak bisa. Kita harus cleansing once for all ini. Kalau enggak ya kita akan membawa penyakit yang sama. Kalau ada yang sakit-sakitnya kita tinggal ya itu non saya. Itu harus butuh anggaran. Kalau nggak punya uang untuk itu ya mohon maaf. Ibu Sri Mulyani tahun 2002 ketika mereformasi pajak ada satu proses yang tidak dilewati kalau menurut hemat saya secara teori tax administration dan teori organisasi. Change management proses yang seperti tadi dump truck itu diadakan, supirnya nggak dilatih, akhirnya bisa nabrak-nabrak. Jalannya nggak siapin, ambles-ambles, kan gitu.
Ini menimbulkan masalah karena change management itu tidak jalan. Karena apa? Bu Sri Mulyani bilang kita tidak punya kemewahan untuk layoff pegawai. Saya beri contoh nih tentang agility sekarang. Contoh di SDM, kalau untuk memperbesar capacity IT, ya, kita butuh expert, dan expert itu nggak bisa orang bawahan, harus di manager level. Kalau kita butuh expert di manager level, cari orang yang ada, tapi tunggu 10 tahun lagi. Ya, terus tanya, ya sudah jangan tunggu 10 tahun lagi, kita rekrut aja yang sudah ahli. Bisa nggak? Nggak bisa. Undang-undang nggak bisa. Yang disebut big career recruitment, orang dari level manager masuk, nggak bisa. Harus dari bawah naik ke atas. Nah, orang yang kita harapkan duduk di situ 10 tahun lagi baru jadi. Oke, sekarang bisa merekrut. Pertanyaannya, mau digaji berapa? Bisa nggak? Tax administration nego nilai gajinya berapa? Menurut undang-undang nggak bisa juga. Nanti langsung. Nego gajinya berapa? Nggak bisa. Jadi ya sudah, kalau itu lupakan saja memperbesar capacity IT. Karena kita nggak bisa dapat SDM. Saya punya mobil Mercedes sekalipun, kalau saya mau pakai supir saya yang ada, misalnya gitu ya, yang ada dalam 1 minggu dia pakai udah berat-berat mobil itu. Kita tahu Pak. Belum kalau hancur, nggak bisa. Kalau saya mau punya mobil Mercedes, saya harus bisa rekrut supir yang ahli. Kalau saya mau rekrut supir ahli, sudah pasti saya harus bisa janjikan gaji yang lebih besar, misalnya gitu, dengan jaminan yang lebih baik. Nah, itulah contoh bagaimana korelasi antara agility untuk memperbesar kapasitas dengan elemen-elemen yang ada di sini. Saya pikir itu penting untuk dipahami. Jadi 2 hal. Pertama, bagaimana agility harus bisa dimiliki oleh tax administration menjalankan fungsinya. Yang kedua, kehendak dari negara kita untuk punya tax administration yang baik. Kalau kita khawatir tentang wah itu jadi super power gitu ya, kan banyak tuh orang yang bilang gitu ya, super power tuh nanti kayak apa tuh? Itu kan bicara governance. Kalau bicara governance kita bicara tentang sistem pengawasan. Ya harus kita create, kan nggak mungkin. Jadi saya punya mobil Mercedes yang bagus itu, terus saya punya supir yang ahli, nggak saya awasi cara makainya, nggak mungkin. Kalau dia ugal-ugalan di jalan gimana? Apalagi kalau mobil saya Hummer, ya? Nabrak-nabrak orang mati siapa yang ngurus coba? Supir pun meskipun dia ahli dan punya mobil seperti itu, harus saya jaga sistemnya, sistem pengawasan deh. Kan contoh ya, mobil-mobil yang mewah itu di situ biasanya dipasang GPS. Si pemilik mobil dari rumah dari kantor dia bisa cek mobil saya ada di mana. Kalau dia bergerak kecepatannya berapa bisa dicek. Kalau dia ugal-ugalan bisa dicek. Ya sistem itu harus di-create. Saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman supaya ketika kita membaca, mendengar isu tentang badan itu, kita punya end-to-end analisis yang cukup. Bahwasannya kewenangan-kewenangan ini apakah perlu untuk dimiliki, saya sudah berikan reasonnya tadi. Tapi negara-negara lain apakah punya kewenangan seperti itu bisa dicek dengan independen, bisa research. Jepang gimana, Jerman gimana, Malaysia gimana. Dengan begitu, Anda bisa secara objektif merespon pandangan orang tentang hal semacam ini, termasuk pandangannya pejabat pemerintah hari ini. Ini terus terang harus saya bahas dengan Dirjen, supaya Dirjen juga punya frame yang sama. Kan biar bagaimanapun Direktur Jenderal Pajak seorang dokter di bidang ekonomi, lama di birokrasi, tapi kan dia tidak belajar tax administration secara khusus. Kalau saya memang pernah belajar, ya mau nggak mau harus share dong sama pimpinan saya. Tax administration begini. Jadi kalau enggak nanti Dirjen ngomong ini ngomong itu kan, ada lagi yang bilang di bawah presiden, ada lagi yang tidak di bawah presiden, di bawah presiden. Yang jelas kalau kita bicara ini, ya, yang policy tadi, ya, yang ada policy tadi.
yang namanya fiscal policy itu kan pengelolaan ekonomi secara fiskal menggunakan APBN sebagai instrumen. Kalau menggunakan APBN sebagai instrumen, pertanyaan kita bagaimana APBN digunakan sebagai instrumen ekonomi makro, yaitu dari sisi belanjanya dan dari sisi penggunaannya. Sisi belanjanya, kemana pemerintah berbelanja akan bisa dihitung seberapa besar pengaruhnya terhadap makroekonomi. Itu kalau bicara dari sisi belanja. Di sisi revenue, area mana yang kalau dipajaki itu menimbulkan kontraksi ekonomi, seperti itu, atau ekspansi ekonomi, bentuknya insentif atau disinsentif. Jadi dengan begitu kebijakan fiskal ini tetaplah miliknya institusi yang ditunjuk oleh negara kita untuk menjadi pengelola fiskal. Tapi kalau fiskal policy-nya sudah ditetapkan sehingga tax revenue ditetapkan, tax revenue itu hanya urusannya tax administration untuk kelola, yaitu making sure bahwa the law is implemented properly supaya semua orang yang membayar pajak tidak terwujud tujuan bernegara. Jadi saya pikir ini kalau boleh gimana sebagai sharing, kita punya horizon yang cukup. Kalau kita dengerin ada pejabat ngomong soal badan, ada pejabat ngomong soal di bawah menteri atau di bawah presiden, Anda punya pandangan yang cukup dalam itu. Soal dimanapun dia berada, itu tidak menjadi soal ketika tax administration ini bisa berfungsi dengan baik. Itu lebih penting. Dengan begitu, keniscayaannya adalah kebutuhan negara kita, bukan kemauannya DJP atau kemauan yang lain. Kalau ini sebagai isu politik saja, ya sebenarnya sebagai isu pemulas bibir, ya kan? Isu pemulas bibir kan cantiknya pada waktu pagi kinju kan, begitu raup cuci muka mau sholat ketahuan asli ya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan manfaat ya teman-teman ya. Saya juga di situ ya, kalau kita mau ngobrol lebih lanjut kita ngobrol nggak apa-apa. Tapi harapan saya ini kita dalamnya sampai benar-benar paham supaya kalau ada orang ngomong sembarangan bisa dicetotin aja. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembali duduk sana kalau gitu.